Mas Wahyu. Ya, Mas. Bicara tentang doa, Mas. Kalau menurut Mas Wahyu, pengertian daripada doa itu apa, Mas? Bisa dijelaskan, Mas? Ya, kalau doa itu sebetulnya nggak usah tanya sama saya lah, Mas Yahya. Tanya sama Mbah Google saja itu sudah lebih pinter sebetulnya. Kalau Mas Wahyu ini nggak pinter. Ya, nggak apa-apa, Mas, kan saya mau tahu versinya Mas Wahyu doa itu apa. Ya, Kalau Google kan secara umum, mungkin Mas Wahyu punya versi lain. ya sama ya, secara umum juga, nggih. Ya, tapi secara umum itu tentu berawal kan dari pribadi, kemudian ini bisa diterima oleh umum atau tidak, kan begitu. Kalau kita bicara doa ya, kita mungkin harus pahami bahwa kenapa bisa ada yang disebut doa. Tentu karena ada yang bisa menerima doa, kan begitu ya. Kalau kita yakini di sini, kita meyakini bahwa kita punya yang maha kuasa. Sehingga kalau ada yang maha kuasa, maha segala-galanya, maka di sana kita ini akan meminta kepadanya. Kita akan memohon kepadanya. Nah, meminta atau memohon inilah yang disebut doa, Mas Yahya. Jadi doa itu sebetulnya bisa dikatakan sebagai sebuah permintaan atau permohonan dari kita sebagai umat manusia kepada yang menciptakan umat ini atau kepada yang maha kuasa. Jadi doa itu sebuah pengharapan, sebuah permohonan, sebuah permintaan dari kita kepada yang maha kuasa. Nah, banyak yang beranggapan bahwa doa itu harus pakai bahasa Arab, Mas. Ini untuk kita yang beragama Muslim, Mas. Katanya lebih afdol kalau doa menggunakan bahasa Arab ini akan lebih mudah terkabul, lebih mudah didengar sama yang maha kuasa ya. Padahal kita nggak tahu artinya, tapi kita berdoa aja ya. Panjang banget, nggak tahu tujuannya apa, ya yang penting kita berdoa. Itu apa benar, Mas? Lebih mudah terkabul kalau kita pakai bahasa Arab. Ya enggak juga. Jadi begini, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa doa itu adalah sebuah permohonan, doa adalah sebuah harapan, sebuah permintaan. Nah, kalau Mas Yahya minta misalkan, anggaplah minta kepada Tuhan atau minta kepada orang tua misalkan. Terus Mas Yahya ini pakai bahasa Arab. Ya mohon maaf ini. Sedangkan Mas Yahya itu nggak ngerti artinya. Misal, di situ Mas Yahya ini minta uang. Tapi bahasa Arabnya itu artinya misalkan minta makan. Loh, Mas Yahya kan harus tahu itu. Ya. Paham kan? Paham. Jadi ketika Mas Yahya menggunakan sebuah bahasa harus paham artinya. Jangan hanya satu bacaan, satu ayat, satu doa dipakai untuk segala jenis permintaan. Ya kan? Kebanyakan begitu. Iya. Ini juga harus dipelajari gitu loh. Jangan, misalkan kita ini dari kecil diajarkan, oh doanya makan ini, doanya untuk bepergian ini, doa sebelum tidur ini. Kita harus tahu artinya supaya kita bisa meresapi, meyakini, dan kita bisa mengimani doa itu karena kita ngerti artinya. Terus kemudian kalau kita dikasih bacaan, ini kan banyak orang minta amalan, minta bacaan ya, yang seolah-olah amalan itu paling top, paling mujarab, sehingga apapun yang kita minta terwujud. Artinya aja nggak ngerti. Jadi harus paham artinya, harus spesifik Mas Yahya doa itu. Doa itu harus jelas supaya kita bisa istilahnya kalau jenengan itu meminta karena ngerti maksud dan tujuannya sehingga menyampaikan permintaan itu jelas dan tahu nanti permintaan itu dijawab atau tidak itu Mas Yahya kan tahu nanti bisa merasakan. Ya. Kalau kita bicara tentang doa ya, kalau kita sebagai orang Muslim kemudian doa yang paling bagus itu pakai bahasa Arab misalkan.
kalau saya tidak sependapat. Karena apa? Saya meyakini dan mengimani, biarpun saya Muslim, saya meyakini dan mengimani bahwa loh, Tuhan itu bukan miliknya Muslim saja. Tuhan itu bukan miliknya Arab. Yang miliknya Arab itu Islam. Agama Islam itu miliknya Arab. Tapi kalau Tuhan bukan miliknya orang Arab saja, bisa ditangkap Mas ya? Bisa. Jadi kalau saya lebih meyakini dan mengimani, karena Tuhan ini adalah milik semesta, milik jagat raya ini, artinya milik semuanya Mas Yahya. Di mata Tuhan itu sama. Dan saya meyakini dan mengimani bahwa Tuhan itu adalah maha segala-galanya. Maka nggak penting pakai bahasa apapun. Pakai kata-kata yang seperti apapun. Dengan cara, metode yang seperti apapun, nggak penting. Tata cara ini yang menciptakan kan kita, manusia. Diakal supaya pantas, supaya bagus. Ibaratnya lagu, puisi itu ada iramanya, ada lantunan nadanya, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan nggak butuh semua itu. Tuhan ini nggak butuh variasi gitu loh Mas ya. Tuhan itu tergantung kita. Di mana kita mau, kita yakin, kita iman, disitulah kita sampai kepada Tuhan kita. Jadi mau berdoa pakai bahasa apapun, kapanpun, dimanapun, bahkan nggak usah berkata-kata. Baru ada di dalam relung hati kita saja, Tuhan sudah maha segala-galanya Mas Yahya. Nah, tapi balik lagi kalau bicara tentang doa yang paling cepat, yang paling mudah, yang paling dikabulkan, doa yang seperti apa? Ya doa yang memang kamu imani. Apa cukup sampai di situ? Enggak. Lalu apa lagi? Ya setelah kamu imani, ya kamu wujudkan. Karena yang bertugas mewujudkan itu ya kita, bukan Tuhan. Tuhan sudah oke semuanya sebetulnya. Tuhan itu mau diajak yang seperti apa, oke, beres Mas Yahya. Tinggal bagaimana manusianya. Contoh saja. Tak kasih contoh. Mas Yahya beli makanan, beli roti lah misalkan. Tentu Mas Yahya meyakini kan bahwa roti itu adalah miliknya Mas Yahya. Tinggal Mas Yahya makan, selesai kan begitu. Iya. Tapi kalaupun Mas Yahya yakini, kemudian Mas Yahya nggak gunakan otaknya untuk memakan roti ini, membuka dari bungkusnya dan memasukkannya ke dalam mulut. Emangnya cukup dengan diyakini aja roti ini bisa masuk ke perut? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, sama halnya dengan kalau kita bicara tentang rezeki. Kalau kita sudah mohonkan kepada Yang Maha Kuasa, kita sudah meminta melalui doa kita, melalui keyakinan kita, melalui iman kita. Apakah cukup sampai di situ? Enggak cukup. Kamu harus mewujudkannya. Dengan apa? Ya gunakan otakmu. Contoh kamu ingin punya uang, minta sama Allah, ya Allah berilah aku uang. Berilah aku rezeki keuangan. Setelah kamu yakini, kamu imani, tugas kamu adalah menggunakan otak kamu atau pikiran kamu untuk mewujudkan itu tadi. Kalau kamu ingin punya uang, berarti kamu harus bagaimana? Nah, tugas kamu di sini untuk komunikasi dengan ini supaya jalannya jadi benar. Contoh, di sini berpikir kalau ingin punya uang, satu, aku bisa bekerja. Ditanyakan di dalam hatinya, apa aku bekerja saja? Bekerja apa ya? Muncul lagi di sini, aku ingin punya uang. Apa aku tak minta saja ya sama bapak atau ibuku? Ditanyakan lagi di dalam hatinya, kira-kira bapak atau ibuku punya uang enggak ya? Supaya seimbang, hasilnya nanti jadi benar, jadi baik. Terus muncul lagi di sini, aku kepingin punya uang. Apa aku tak jual motorku saja? Ditanyakan lagi di sini. Bener enggak kalau aku jual motor ini? Untuk kebutuhan apa toh? Kok aku harus jual motor dan lain sebagainya? Atau muncul lagi di sini.
Aku pengen punya uang. Bagaimana kalau aku mencuri? Ditanyakan lagi di sini. Benar nggak ya kalau aku mencuri? Inilah pentingnya kita memahami tentang hidup ini. Jadi, Tuhan itu bukanlah sebuah makhluk atau sosok yang bertempat di sebuah ruangan tertentu, tidak. Kalau saya mengimani, meyakini bahwa Tuhan itu ada di dalam diri saya, di mana saya meyakininya. Saya mengimani bahwa Tuhan bersama saya, sehingga saya selalu menggunakan pikiran dan juga hati saya yang secara sederhana saya yakini di dalam hati yang paling dalam inilah tempatnya Tuhan bersemayam, secara sederhana. Oke, kembali lagi ke doa yang artinya kalau kita berdoa ya harus paham apa yang kita minta ya Mas, yang kita utarakan kepada Tuhan. Jadi Harus nggak asal baca doa panjang ya, nggak ada tujuannya. Nanti, ya harus jelas, harus spesifik, ya. Dengan pakai bahasa apapun, pakai bahasa tubuh, pakai bahasa apapun, selama sejauh kamu yakin iman dan kamu mau mewujudkannya, ya tidak ada yang tidak bisa. Jadi bukan karena bahasanya Mas Yahya, Tuhan, ya mohon maaf ya itu tadi, kalau pakai bahasa Arab lah, Tuhan ini bukan Tuhannya orang Arab tok kok, ya. Orang Belanda sana ya punya Tuhan, Tuhannya cuma satu, tapi kita berebut seolah-olah Tuhan itu milik kita semua. Tuhan itu milik kita semua, jadi bukan miliknya bangsa Eropa sana, bukan miliknya mungkin bangsa mana lagi, saya tidak hafal ya. Jadi intinya Tuhan itu milik kita semua, di mana kita meyakini dan mengimani bahwa Tuhan itu ada, ya di situ. Oke, pakai bahasa apapun boleh teman-teman. Pakai bahasa apapun. Yang penting kita paham artinya ya. Bahkan nggak usah berbahasa ya. Baru di dalam hati aja Tuhan sudah mengetahui karena kita yakini Tuhan itu maha segala-galanya.